Pagi hari adalah awal segalanya. Bagaimana Anda memulai hari bisa menentukan kesehatan dan kesejahteraan sepanjang hari. Tapi tahukah Anda bahwa ada kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele, namun bisa berakibat fatal terutama bagi lansia? Bayangkan seorang wanita berusia 70 tahun. Setiap pagi, dia selalu bangun seperti biasa, mengusap wajahnya, lalu segera berdiri untuk menuju kamar mandi. Tapi pagi itu berbeda. Begitu ia bangkit dari tempat tidur, ia merasa sedikit pusing. Dia mengabaikan perasaan itu, mengira hanya efek kantuk yang belum hilang. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya terasa berputar. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, ia jatuh dan kepalanya membentur lantai. Suara dentuman keras terdengar, membangunkan anggota keluarga lainnya. Mereka berlari ke arahnya, tapi terlambat. Wanita itu tak sadarkan diri. Dokter mengatakan bahwa dia mengalami hipotensi ortostatik, kondisi di mana tekanan darah turun drastis akibat perubahan posisi tubuh yang terlalu cepat. Satu kebiasaan kecil yang dilakukan setiap pagi ternyata menjadi penyebab kepergiannya. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang terjadi pada banyak lansia di seluruh dunia. Setiap tahunnya, ribuan lansia mengalami cedera serius, bahkan kematian, akibat jatuh setelah bangun tidur. Pertanyaannya, apakah Anda atau orang terdekat juga melakukan kebiasaan ini tanpa menyadarinya? Jika iya, maka Anda perlu mendengarkan baik-baik. Di video ini, kita akan membahas 4 kesalahan umum yang sering dilakukan lansia saat bangun tidur. Kesalahan-kesalahan ini bisa membahayakan kesehatan, meningkatkan risiko jatuh, menyebabkan gangguan metabolisme, dan bahkan mempercepat penuaan. Namun, jangan khawatir. Saya juga akan membagikan solusi sederhana namun sangat efektif agar Anda bisa menghindari bahaya ini dan tetap sehat serta bugar setiap pagi. Pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena satu perubahan kecil dalam rutinitas pagi Anda bisa menjadi penyelamat bagi kesehatan dan keselamatan Anda di usia lanjut. Tulis di komentar usia Anda dan dari mana Anda menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Kesalahan pertama, bangun terlalu cepat. Bangun tidur adalah aktivitas yang sangat biasa. Setiap pagi, kita melakukannya tanpa berpikir panjang. Tapi bagi lansia, satu gerakan sederhana ini bisa menjadi pemicu masalah kesehatan yang serius. Bayangkan seorang pria bernama Pak Rahmat, berusia 75 tahun. Sejak muda, dia terbiasa bangun dan langsung berdiri, lalu berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dia merasa tubuhnya masih kuat, meskipun usianya terus bertambah. Suatu pagi, Pak Rahmat terbangun seperti biasa. Tanpa pikir panjang, dia langsung duduk, lalu berdiri. Tiba-tiba, kepalanya terasa ringan, pandangannya menggelap, dan sebelum sempat melangkah, tubuhnya ambruk ke lantai. Keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa ia mengalami hipotensi ortostatik, yaitu kondisi di mana tekanan darah turun secara mendadak saat seseorang berdiri terlalu cepat. Ini menyebabkan otak kekurangan aliran darah sementara, sehingga muncul rasa pusing, mata berkunang-kunang, dan dalam kasus lebih parah, bisa menyebabkan pingsan dan jatuh. Mengapa ini terjadi? Saat kita tidur, tubuh berada dalam posisi horizontal selama berjam-jam. Darah yang seharusnya diedarkan ke seluruh tubuh mulai mengumpul di bagian bawah, terutama di kaki. Saat seseorang bangun terlalu cepat, tubuh tidak punya cukup waktu untuk menyesuaikan diri, sehingga tekanan darah turun secara tiba-tiba. Bagi anak muda, tubuh mereka masih cukup cepat beradaptasi, sehingga efeknya mungkin hanya sedikit pusing yang hilang dalam beberapa detik. Tapi bagi lansia, mekanisme penyesuaian ini sudah tidak seefektif dulu. Respons sistem saraf otonom mereka lebih lambat, sehingga butuh waktu lebih lama untuk menyesuaikan tekanan darah. Karena itulah, perubahan posisi tubuh yang mendadak bisa berakibat fatal. Risiko jika kebiasaan ini terus dilakukan. Banyak orang menganggap rasa pusing saat bangun sebagai hal biasa dan mengabaikannya. Padahal, jika terus dibiarkan, kondisi ini bisa semakin memburuk dan menyebabkan jatuh dan cedera serius.
Lansia yang kehilangan keseimbangan akibat hipotensi ortostatik berisiko mengalami cedera serius, seperti patah tulang, cedera kepala, atau bahkan trauma otak. Banyak lansia yang mengalami patah tulang pinggul akibat jatuh, yang seringkali membutuhkan operasi dan pemulihan panjang. Komplikasi kesehatan lain. Hipotensi ortostatik tidak hanya berbahaya saat bangun tidur, tetapi juga bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius, seperti gangguan jantung, diabetes, atau efek samping obat-obatan tertentu. Menurunnya kualitas hidup. Rasa takut jatuh membuat banyak lansia menjadi lebih waspada dan membatasi aktivitas mereka. Akibatnya, mereka menjadi kurang bergerak, yang justru memperburuk keseimbangan dan kekuatan otot dalam jangka panjang. Bagaimana cara mencegahnya? Untungnya, kebiasaan ini bisa diubah dengan langkah-langkah sederhana. Berikut adalah cara aman untuk bangun tidur agar tidak mengalami pusing atau kehilangan keseimbangan. Tetap berbaring selama beberapa detik setelah terbangun. Begitu Anda membuka mata, jangan langsung bergerak. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali dan biarkan tubuh Anda sadar sepenuhnya sebelum melakukan gerakan apapun. Gerakan jari tangan dan kaki. Sebelum duduk, coba gerakan jari tangan dan kaki terlebih dahulu. Ini membantu merangsang sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan mengurangi kemungkinan pusing. Berguling perlahan ke sisi tubuh. Daripada langsung duduk, bergulinglah ke salah satu sisi tubuh terlebih dahulu. Cara ini memberi waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan tekanan darah secara perlahan. Duduk di tepi tempat tidur selama beberapa detik. Setelah berguling, duduklah di tepi tempat tidur selama sekitar 30 detik. Pastikan tubuh terasa stabil sebelum berdiri. Jika masih merasa pusing, duduk lebih lama dan coba lakukan gerakan ringan seperti memutar pergelangan kaki. Bangkit dengan perlahan. Saat berdiri, lakukan dengan perlahan. Jangan langsung berjalan, tapi beri waktu beberapa detik agar tubuh benar-benar siap. Jika memungkinkan, pegang sesuatu untuk menjaga keseimbangan. Cukupi asupan cairan. Salah satu penyebab hipotensi ortostatik adalah dehidrasi. Pastikan Anda cukup minum air sepanjang hari, terutama sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Periksa tekanan darah secara rutin. Jika Anda sering mengalami pusing saat bangun, sebaiknya cek tekanan darah Anda secara rutin. Konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui apakah ada kondisi medis yang perlu ditangani. Perubahan kecil yang menyelamatkan nyawa. Banyak orang tidak menyadari bahwa satu kebiasaan sederhana seperti bangun terlalu cepat bisa berdampak besar bagi kesehatan. Tetapi dengan mengubah cara bangun tidur, risiko jatuh dan cedera bisa diminimalkan. Ingat, keselamatan tidak hanya tentang menghindari bahaya besar, tetapi juga tentang memperhatikan kebiasaan kecil sehari-hari. Langkah sederhana ini bisa membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup Anda. Di bab berikutnya, kita akan membahas kesalahan kedua yang sering dilakukan lansia setelah bangun tidur, yaitu tidak minum air setelah bangun. Pastikan Anda menyimak agar tidak melewatkan informasi penting lainnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Kesalahan pertama, bangun terlalu cepat. Bangun tidur adalah aktivitas yang sangat biasa. Setiap pagi, kita melakukannya tanpa berpikir panjang. Tapi bagi lansia, satu gerakan sederhana ini bisa menjadi pemicu masalah kesehatan yang serius. Bayangkan seorang pria bernama Pak Rahmat, berusia 75 tahun. Sejak muda, dia terbiasa bangun dan langsung berdiri, lalu berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dia merasa tubuhnya masih kuat, meskipun usianya terus bertambah. Suatu pagi, Pak Rahmat terbangun seperti biasa. Tanpa pikir panjang, dia langsung duduk, lalu berdiri. Tiba-tiba, kepalanya terasa ringan, pandangannya menggelap, dan sebelum sempat melangkah, tubuhnya ambruk ke lantai. Keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa ia mengalami hipotensi ortostatik, yaitu kondisi di mana tekanan darah turun secara mendadak saat seseorang berdiri terlalu cepat. Ini menyebabkan otak kekurangan aliran darah sementara, sehingga muncul rasa pusing, mata berkunang-kunang,
dan dalam kasus lebih parah, bisa menyebabkan pingsan dan jatuh. Mengapa ini terjadi? Saat kita tidur, tubuh berada dalam posisi horizontal selama berjam-jam. Darah yang seharusnya diedarkan ke seluruh tubuh mulai mengumpul di bagian bawah, terutama di kaki. Saat seseorang bangun terlalu cepat, tubuh tidak punya cukup waktu untuk menyesuaikan diri, sehingga tekanan darah turun secara tiba-tiba. Bagi anak muda, tubuh mereka masih cukup cepat beradaptasi, sehingga efeknya mungkin hanya sedikit pusing yang hilang dalam beberapa detik. Tapi bagi lansia, mekanisme penyesuaian ini sudah tidak seefektif dulu. Respons sistem saraf otonom mereka lebih lambat, sehingga butuh waktu lebih lama untuk menyesuaikan tekanan darah. Karena itulah, perubahan posisi tubuh yang mendadak bisa berakibat fatal. Risiko jika kebiasaan ini terus dilakukan. Banyak orang menganggap rasa pusing saat bangun sebagai hal biasa dan mengabaikannya. Padahal, jika terus dibiarkan, kondisi ini bisa semakin memburuk dan menyebabkan jatuh dan cedera serius. Lansia yang kehilangan keseimbangan akibat hipotensi ortostatik berisiko mengalami cedera serius, seperti patah tulang, cedera kepala, atau bahkan trauma otak. Banyak lansia yang mengalami patah tulang pinggul akibat jatuh, yang seringkali membutuhkan operasi dan pemulihan panjang. Komplikasi kesehatan lain. Hipotensi ortostatik tidak hanya berbahaya saat bangun tidur, tetapi juga bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius, seperti gangguan jantung, diabetes, atau efek samping obat-obatan tertentu. Menurunnya kualitas hidup. Rasa takut jatuh membuat banyak lansia menjadi lebih waspada dan membatasi aktivitas mereka. Akibatnya, mereka menjadi kurang bergerak, yang justru memperburuk keseimbangan dan kekuatan otot dalam jangka panjang. Bagaimana cara mencegahnya? Untungnya, kebiasaan ini bisa diubah dengan langkah-langkah sederhana. Berikut adalah cara aman untuk bangun tidur agar tidak mengalami pusing atau kehilangan keseimbangan. Tetap berbaring selama beberapa detik setelah terbangun. Begitu Anda membuka mata, jangan langsung bergerak. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali dan biarkan tubuh Anda sadar sepenuhnya sebelum melakukan gerakan apapun. Gerakan jari tangan dan kaki. Sebelum duduk, coba gerakan jari tangan dan kaki terlebih dahulu. Ini membantu merangsang sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan mengurangi kemungkinan pusing. Berguling perlahan ke sisi tubuh. Daripada langsung duduk, bergulinglah ke salah satu sisi tubuh terlebih dahulu. Cara ini memberi waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan tekanan darah secara perlahan. Duduk di tepi tempat tidur selama beberapa detik. Setelah berguling, duduklah di tepi tempat tidur selama sekitar 30 detik. Pastikan tubuh terasa stabil sebelum berdiri. Jika masih merasa pusing, duduk lebih lama dan coba lakukan gerakan ringan seperti memutar pergelangan kaki. Bangkit dengan perlahan. Saat berdiri, lakukan dengan perlahan. Jangan langsung berjalan, tapi beri waktu beberapa detik agar tubuh benar-benar siap. Jika memungkinkan, pegang sesuatu untuk menjaga keseimbangan. Cukupi asupan cairan. Salah satu penyebab hipotensi ortostatik adalah dehidrasi. Pastikan Anda cukup minum air sepanjang hari, terutama sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Periksa tekanan darah secara rutin. Jika Anda sering mengalami pusing saat bangun, sebaiknya cek tekanan darah Anda secara rutin. Konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui apakah ada kondisi medis yang perlu ditangani. Perubahan kecil yang menyelamatkan nyawa. Banyak orang tidak menyadari bahwa satu kebiasaan sederhana seperti bangun terlalu cepat bisa berdampak besar bagi kesehatan. Tetapi dengan mengubah cara bangun tidur, risiko jatuh dan cedera bisa diminimalkan. Ingat, keselamatan tidak hanya tentang menghindari bahaya besar, tetapi juga tentang memperhatikan kebiasaan kecil sehari-hari. Langkah sederhana ini bisa membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup Anda. Di bab berikutnya, kita akan membahas kesalahan kedua yang sering dilakukan lansia setelah bangun tidur, yaitu tidak minum air setelah bangun. Pastikan Anda menyimak agar tidak melewatkan informasi penting lainnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Kesalahan kedua.
Tidak minum air setelah bangun. Bayangkan Anda sedang tidur nyenyak selama 7 hingga 8 jam. Tubuh Anda beristirahat, tetapi organ-organ dalam tetap bekerja. Jantung terus memompa darah, ginjal tetap menyaring racun, paru-paru terus bernapas, dan tubuh kehilangan cairan melalui keringat serta pernapasan. Sekarang, coba pikirkan, setelah berjam-jam tanpa asupan air, tubuh Anda tentu berada dalam kondisi dehidrasi ringan. Tetapi kebanyakan orang, terutama lansia, tidak menyadari hal ini. Mereka bangun, langsung beraktivitas, bahkan minum kopi tanpa minum air lebih dulu. Padahal, kebiasaan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dalam jangka panjang. Mengapa tubuh membutuhkan air segera setelah bangun tidur? Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Sekitar 60% dari berat badan kita adalah cairan, dan hampir semua fungsi tubuh bergantung pada air. Selama tidur, tubuh kehilangan cairan tanpa kita sadari. Ketika kita bangun, darah menjadi lebih kental, sirkulasi melambat, dan organ-organ harus bekerja lebih keras. Bagi lansia, kondisi ini lebih berisiko. Semakin tua seseorang, semakin berkurang kemampuan tubuh untuk mendeteksi rasa haus. Ini membuat banyak lansia secara tidak sadar mengalami dehidrasi kronis, yang meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Risiko tidak minum air setelah bangun tidur. Banyak orang tidak menyadari bahwa melewatkan air putih di pagi hari bisa menyebabkan berbagai masalah, seperti darah menjadi lebih kental. Tanpa cukup cairan, darah menjadi lebih kental dan lebih sulit untuk dipompa oleh jantung. Ini dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung, terutama pada lansia yang sudah memiliki masalah kardiovaskular. Meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Penelitian menunjukkan bahwa serangan jantung lebih sering terjadi di pagi hari. Salah satu penyebabnya adalah dehidrasi yang membuat darah lebih kental dan meningkatkan beban kerja jantung. Menurunkan fungsi otak. Air sangat penting untuk fungsi otak. Tanpa cukup cairan, seseorang bisa mengalami kabut otak, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, dan lebih cepat lelah. Memperlambat metabolisme. Air membantu tubuh dalam proses pencernaan dan metabolisme. Jika tubuh kekurangan cairan di pagi hari, metabolisme menjadi lebih lambat, menyebabkan tubuh terasa lemas dan tidak bertenaga sepanjang hari. Memperburuk masalah pencernaan. Banyak lansia mengalami sembelit atau sulit buang air besar. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya cairan. Tanpa air yang cukup, usus tidak bisa bekerja dengan baik, membuat proses pencernaan menjadi lebih sulit. Kesalahan umum, minum kopi sebelum minum air putih. Banyak orang lansia memiliki kebiasaan minum kopi di pagi hari sebelum minum air putih. Meskipun kopi memberikan dorongan energi, ia memiliki efek diuretik, yang berarti membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui urin. Jika seseorang sudah mengalami dehidrasi ringan setelah tidur, lalu minum kopi tanpa minum air lebih dulu, maka kondisi dehidrasi bisa semakin buruk. Cara sederhana untuk membangun kebiasaan minum air setelah bangun tidur. Untungnya, kebiasaan ini bisa diperbaiki dengan beberapa langkah sederhana. Simpan segelas air di samping tempat tidur. Sebelum tidur, siapkan segelas air putih di meja samping tempat tidur. Begitu bangun, Anda bisa langsung minum tanpa perlu pergi ke dapur. Mulai dengan sedikit, tapi konsisten. Jika Anda belum terbiasa minum banyak air di pagi hari, mulailah dengan setengah gelas, lalu tingkatkan secara bertahap. Gunakan air hangat atau air dengan lemon. Beberapa orang merasa sulit minum air putih saat bangun tidur. Jika itu terjadi, cobalah minum air hangat atau tambahkan beberapa tetes lemon untuk memberi rasa segar dan membantu pencernaan. Hindari langsung minum kopi atau teh. Sebelum menikmati secangkir kopi atau teh, pastikan untuk minum setidaknya 1 gelas air putih terlebih dahulu agar tubuh mendapatkan hidrasi yang cukup. Buat kebiasaan ini sebagai rutinitas. Seperti halnya menyikat gigi atau mencuci muka, minum air setelah bangun harus menjadi bagian dari rutinitas pagi Anda. Semakin sering dilakukan, semakin mudah tubuh menyesuaikan diri. Air putih di pagi hari, langkah kecil dengan dampak besar. Mungkin tampak sepele,
Tetapi satu gelas air setelah bangun tidur bisa menjadi salah satu kebiasaan terbaik untuk kesehatan lansia. Dengan cukup hidrasi, tubuh lebih siap menghadapi aktivitas harian, jantung bekerja lebih optimal, dan risiko berbagai penyakit bisa berkurang. Di bab berikutnya, kita akan membahas kesalahan ketiga yang sering dilakukan lansia setelah bangun tidur, yaitu minum kopi saat perut kosong. Jangan lewatkan informasi penting ini, karena bisa berdampak besar bagi kesehatan pencernaan dan keseimbangan hormon tubuh Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke keluarga atau teman yang membutuhkan, dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Kesalahan ketiga, minum kopi saat perut kosong. Bagi banyak orang, pagi hari terasa kurang lengkap tanpa secangkir kopi. Aroma khasnya yang menggoda, rasanya yang nikmat, dan efek kafeinnya yang membangkitkan semangat membuat kopi menjadi pilihan utama untuk memulai hari. Tetapi, bagi lansia, minum kopi saat perut kosong bisa menjadi kebiasaan yang berbahaya. Tanpa disadari, kebiasaan ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan, lonjakan hormon stres, hingga ketidakseimbangan gula darah. Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh saat kita minum kopi tanpa makanan terlebih dahulu? Mari kita bahas lebih dalam. Kopi dan kortisol, efek samping yang jarang disadari. Saat kita bangun tidur, tubuh kita secara alami mengalami lonjakan hormon kortisol, yang sering disebut sebagai hormon stres. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan kewaspadaan dan membantu tubuh beradaptasi dengan aktivitas pagi hari. Namun, ketika kita langsung minum kopi tanpa makan apapun, kadar kortisol dalam tubuh bisa semakin meningkat. Efeknya, meningkatkan stres dan kecemasan. Terlalu banyak kortisol dalam tubuh dapat meningkatkan rasa cemas dan gelisah. Ini menjelaskan mengapa beberapa orang merasa lebih gugup atau mudah tersinggung setelah minum kopi, terutama jika perut mereka kosong. Mengganggu keseimbangan hormon. Bagi lansia, keseimbangan hormon sangat penting. Lonjakan kortisol yang terus-menerus bisa mengganggu produksi hormon lain, termasuk insulin yang berperan dalam mengatur gula darah, membuat tubuh lebih cepat lelah. Kopi memang memberikan lonjakan energi, tetapi jika diminum saat perut kosong, lonjakan ini seringkali diikuti dengan penurunan energi secara drastis beberapa jam kemudian, membuat tubuh terasa lebih lelah daripada sebelumnya. Kopi dan pencernaan. Ancaman bagi lambung. Kopi memiliki sifat asam, dan jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong, ia dapat mengiritasi lapisan lambung. Ini berisiko menyebabkan berbagai masalah, seperti asam lambung naik, refluks asam. Kopi dapat merangsang produksi asam lambung. Jika perut kosong, tidak ada makanan yang dapat menetralkan keasaman ini, sehingga meningkatkan risiko MAC atau refluks asam, yang ditandai dengan sensasi terbakar di dada. Iritasi dinding lambung. Lansia lebih rentan terhadap gangguan pencernaan. Konsumsi kopi tanpa makanan dapat memperparah kondisi seperti gastritis atau bahkan menyebabkan luka pada dinding lambung. Gangguan pada sistem pencernaan. Kafein dalam kopi juga bisa merangsang pergerakan usus secara berlebihan, yang dapat menyebabkan diare atau ketidaknyamanan pada perut. Kopi dan metabolisme. Lonjakan energi yang tidak stabil. Banyak lansia yang minum kopi di pagi hari untuk merasa lebih segar dan berenergi. Tetapi jika kopi dikonsumsi tanpa makanan, tubuh akan mengalami lonjakan energi yang tidak stabil. Gula darah menjadi tidak seimbang. Kopi dapat meningkatkan kadar gula darah sementara, tetapi karena tidak ada makanan yang dikonsumsi, tubuh akan lebih cepat mengalami penurunan kadar gula darah. Akibatnya, seseorang bisa merasa pusing, lemas, atau mudah lapar beberapa jam setelah minum kopi. Risiko tremor dan jantung berdebar. Tanpa makanan, kafein lebih cepat diserap oleh tubuh, yang bisa menyebabkan efek samping seperti tremor ringan, jantung berdebar, atau kegelisahan berlebihan. Cara menghindari dampak buruk minum kopi saat perut kosong. Bukan berarti lansia tidak boleh minum kopi, tetapi cara mengonsumsinya perlu diperhatikan agar tetap aman bagi tubuh. Berikut adalah beberapa langkah sederhana untuk menghindari dampak buruknya. Makan sesuatu sebelum minum kopi. Sebelum menikmati secangkir kopi,
pastikan Anda mengonsumsi makanan ringan terlebih dahulu. Beberapa pilihan makanan yang baik termasuk sepotong roti gandum dengan selai kacang, pisang atau buah lain yang mengandung serat, segenggam kacang almond atau kenari, yogurt rendah gula. Kurangi keasaman kopi. Jika Anda memiliki masalah pencernaan, pilihlah kopi dengan tingkat keasaman yang lebih rendah, seperti kopi cold brew, atau tambahkan sedikit susu untuk mengurangi efek iritasi pada lambung. Hindari kopi dengan pemanis berlebihan. Kopi dengan tambahan gula berlebihan dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan energi yang lebih drastis. Gunakan pemanis alami jika diperlukan, seperti madu dalam jumlah kecil. Coba alternatif lain. Jika Anda merasa kopi terlalu kuat untuk perut Anda di pagi hari, pertimbangkan minuman lain seperti teh hijau atau teh herbal yang lebih lembut bagi lambung. Kesimpulan, kopi boleh, tapi dengan cara yang benar. Minum kopi di pagi hari bukanlah hal yang buruk, tetapi waktu dan cara mengonsumsinya sangat penting. Bagi lansia, kebiasaan minum kopi saat perut kosong dapat meningkatkan stres, mengganggu pencernaan, dan menyebabkan ketidakseimbangan energi sepanjang hari. Jika Anda ingin tetap menikmati manfaat kopi tanpa efek sampingnya, pastikan untuk makan terlebih dahulu, pilih kopi dengan tingkat keasaman rendah, dan batasi jumlah konsumsi agar tubuh tetap sehat dan bertenaga sepanjang hari. Pada bab berikutnya, kita akan membahas kesalahan keempat yang sering dilakukan lansia setelah bangun tidur, mengabaikan kekakuan tubuh di pagi hari. Kesalahan ini sering dianggap sepele, tetapi bisa berakibat fatal. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, bagikan dengan teman dan keluarga yang membutuhkan, dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Kesalahan keempat, mengabaikan kekakuan tubuh di pagi hari. Banyak orang menganggap kekakuan tubuh saat bangun tidur sebagai sesuatu yang wajar, terutama bagi lansia. Tetapi, tahukah Anda bahwa mengabaikan kekakuan ini bisa berdampak serius pada kesehatan? Tubuh yang kaku setelah tidur semalaman sebenarnya adalah tanda bahwa sirkulasi darah melambat dan sendi belum siap untuk bergerak secara optimal. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini bisa meningkatkan risiko cedera, nyeri sendi, bahkan jatuh yang berakibat fatal. Mengapa tubuh terasa kaku di pagi hari? Bagaimana cara mengatasinya agar aktivitas sehari-hari tetap lancar dan aman? Mari kita bahas lebih dalam. Mengapa tubuh terasa kaku di pagi hari? Setelah tidur selama 6 hingga 8 jam, tubuh berada dalam kondisi istirahat total, yang menyebabkan beberapa perubahan fisiologis. Peredaran darah melambat. Selama tidur, tubuh tidak banyak bergerak sehingga aliran darah ke otot dan sendi berkurang. Akibatnya, otot menjadi kurang fleksibel dan terasa kaku saat bangun. Penurunan produksi cairan sinovial. Cairan sinovial adalah pelumas alami yang membantu sendi bergerak dengan lancar. Seiring bertambahnya usia, produksi cairan ini menurun, menyebabkan sendi lebih mudah terasa kaku dan nyeri, terutama di pagi hari. Penumpukan asam laktat dan racun dalam otot. Selama tidur, tubuh tetap bekerja untuk memproses metabolisme. Namun, sisa metabolisme seperti asam laktat dapat menumpuk di otot dan menyebabkan rasa kaku saat bangun. Posisi tidur yang tidak optimal. Posisi tidur yang salah, seperti tidur dalam satu posisi terlalu lama, dapat menyebabkan otot dan persendian menjadi tegang, sehingga terasa kaku saat bangun. Risiko mengabaikan kekakuan tubuh di pagi hari. Banyak lansia yang langsung bangun dari tempat tidur tanpa memperhatikan kondisi tubuh mereka. Padahal, gerakan tiba-tiba tanpa pemanasan bisa berisiko tinggi. Berikut beberapa risiko yang sering terjadi akibat mengabaikan kekakuan tubuh di pagi hari. Cedera otot dan sendi. Tanpa pemanasan, otot yang masih kaku bisa tertarik secara mendadak, menyebabkan keseleo, nyeri sendi, atau bahkan cedera otot yang lebih serius. Jatuh akibat kehilangan keseimbangan. Ketika tubuh masih kaku dan peredaran darah belum optimal, risiko kehilangan keseimbangan meningkat. Ini bisa menyebabkan jatuh, yang bagi lansia seringkali berujung pada patah tulang atau cedera kepala. Rasa nyeri yang berlangsung sepanjang hari. Jika kekakuan tidak segera ditangani dengan peregangan atau gerakan ringan, otot bisa tetap tegang sepanjang hari,
menyebabkan rasa nyeri yang mengganggu aktivitas. Penurunan mobilitas dalam jangka panjang. Jika dibiarkan terus-menerus, kekakuan tubuh di pagi hari bisa berkembang menjadi masalah mobilitas yang lebih serius, membuat lansia semakin sulit bergerak dan lebih bergantung pada orang lain untuk aktivitas sehari-hari. Cara mengatasi kekakuan tubuh di pagi hari. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap pagi agar tubuh lebih siap untuk bergerak. Tetap berbaring sejenak sebelum bangun. Setelah terbangun, jangan langsung duduk atau berdiri. Tetaplah berbaring selama beberapa detik. Tarik napas dalam-dalam, dan mulai gerakan kecil seperti menggoyangkan jari tangan dan kaki. Lakukan peregangan ringan di tempat tidur. Sebelum bangun, lakukan beberapa peregangan sederhana. Goyangkan pergelangan kaki dan tangan untuk meningkatkan sirkulasi darah. Tekuk lutut ke arah dada secara perlahan untuk merenggangkan otot punggung dan pinggang. Putar bahu secara perlahan untuk melemaskan otot leher dan punggung atas. Duduk di tepi tempat tidur sebelum berdiri. Setelah melakukan peregangan, duduklah di tepi tempat tidur selama beberapa detik sebelum berdiri. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan tekanan darah, sehingga mengurangi risiko pusing atau kehilangan keseimbangan. Minum segelas air putih. Setelah tidur semalaman, tubuh mengalami dehidrasi ringan. Minum segelas air putih sebelum berdiri membantu meningkatkan aliran darah dan melancarkan metabolisme. Lakukan gerakan ringan setelah berdiri. Setelah berdiri, jangan langsung berjalan. Lakukan beberapa gerakan ringan seperti mengangkat tangan ke atas dan meregangkan tubuh, memutar pinggang secara perlahan, melangkahkan kaki di tempat selama beberapa detik. Hindari duduk terlalu lama setelah bangun. Banyak lansia yang langsung duduk untuk waktu yang lama setelah bangun, misalnya membaca koran atau menonton TV. Ini bisa memperburuk kekakuan tubuh. Pastikan untuk tetap melakukan gerakan kecil agar tubuh tetap fleksibel. Kesimpulan, pagi yang lebih nyaman dengan rutinitas yang tepat. Kekakuan tubuh di pagi hari bukanlah sesuatu yang harus diabaikan. Bagi lansia, kebiasaan langsung bangun dan bergerak tanpa persiapan bisa meningkatkan risiko cedera serius. Dengan peregangan ringan, minum air, dan bangun secara bertahap, tubuh bisa lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman dan aman. Mulailah membangun kebiasaan baik ini setiap pagi. Perubahan kecil seperti ini bisa memberikan manfaat besar dalam jangka panjang, membantu lansia tetap aktif, mandiri, dan sehat di usia lanjut. Di sepanjang video ini, kita telah membahas 4 kesalahan umum yang sering dilakukan lansia saat bangun tidur, yaitu bangun terlalu cepat, yang bisa menyebabkan pusing dan meningkatkan risiko jatuh. Tidak minum air putih setelah bangun, yang dapat memperburuk dehidrasi dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Minum kopi saat perut kosong, yang bisa mengganggu keseimbangan hormon dan menyebabkan gangguan pencernaan. Mengabaikan kekakuan tubuh di pagi hari, yang meningkatkan risiko cedera dan penurunan mobilitas. Kesalahan-kesalahan ini tampak sepele, tetapi jika terus dilakukan, dampaknya bisa sangat besar bagi kesehatan lansia. Oleh karena itu, penting untuk mulai mengubah kebiasaan kecil ini agar tubuh tetap sehat dan kuat. Ingat, hidup sehat di usia tua bukan hanya soal keberuntungan, tetapi juga soal pilihan bijak yang dilakukan setiap hari. Mulai dari sekarang, perhatikan kebiasaan pagi Anda dan lakukan perubahan kecil yang membawa manfaat besar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan kepada orang terdekat yang membutuhkan, dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Mari kita jaga kesehatan agar tetap aktif dan menikmati hidup lebih lama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat.